Hai guys, masih tentang indera keenam dan pembulian nih. Kali ini saya akan merangkum film horor Indonesia berjudul Kalian Pantas Mati tahun 2022. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut jangan lupa ditekan dulu like, komen, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali Raka menggambar di dalam bus. Gelang menjerat karena di belakangnya ada arwah. Datanglah dua temannya yang langsung membulinya. Beruntung ada penumpang yang membela. Keluar! Sampai kosan, Raka minum. Tiba-tiba ada darah netes dan di atasnya ada sosok yang tadi. Tolong saya. Jenazah sang sosok pun ditemukan. Pindah ke acara ulang tahunnya Sonya, Vanessa pulang duluan. Di parkiran, ia melihat hasil fotonya. Tiba-tiba ada sosok bermasker darah. Sonya menemukan foto Vanessa yang ngeblur. Film pun dimulai. Pagi hari, Raka yang tidur di bus terbangun oleh arwah nenek-nenek yang minta diambilkan jepitnya. Hal ini diketawain oleh bocah SMA. Ia bernama Windy. Turun bus dalam kondisi hujan sehingga Raka memayungi Windy. Makasih ya. Sama-sama. Baju Raka kecipratan air sehingga ia berhenti di warteg yang sudah ada Windy duduk di sana. Di pojokan, Raka minta Windy tutupin ketika ganti baju. Mereka lanjut bincang-bincang hingga pesanan datang. Buat teman Dari tadi kan Aden sendiri. Aneh sekali karena gelang Raka nggak menjerat padahal Windy adalah arwah. Sampailah Raka di rumah pamannya bernama Mang Ajat yang berprofesi sebagai penulis majalah horor. Diceritakan mereka adalah keturunan dukun sehingga keduanya terlahir indigo. Orang-orang sekarang kalau nyariin dukun pinginnya melet, padahal kan kita bukan dari keturunan dukun hitam. Supaya tidak mengganggu hari-harinya ketika berhadapan dengan setan, Mang Ajat menyarankan Raka agar pura-pura tidak melihatnya. Raka membuka kotak di kamar yang di dalamnya berisi clipping berita penyebab kematian orang tuanya. Di sini juga ada arwah keduanya. Paginya, Raka berangkat sekolah tergopoh-gopoh hampir menabrak Dodit. punya mata nggak? Sorry. Baru parkir sepeda, Windy datang. Sesuai pesan Mang Ajat, Raka pura-pura nggak ngelihat. Woi, Nino mohon-mohon agar dibukakan gerbang. Awalnya nggak dibolehin Pak Dudung. Namun, Gue bilang apa ya sama bokap gue? Sonya yang bernostalgia dengan foto Vanessa diketahui Erlin. Namun, Sonya malah nyekak. lo seneng kan dia nggak ada? Erlin mau ngadu ke Butara, namun keburu kembali disekak Sonya. Erlin mau minjem pembalut, Ibu. Lanjut, Raka diperkenalkan sebagai siswa baru. Ia dipersilakan duduk di samping Sonya yang sebelumnya adalah kursinya Vanessa. Setelah pelajaran Pak Didikku pindah dari sini. Di tengah-tengah pelajaran, gelang menjerat karena Raka melihat sosok bermasker darah sekalian menggambarnya. Asyik menggambar, Raka didatangi Windy. Ia masih tidak menggubrisnya. Pindah ke Lisbeth yang kehilangan anjingnya bernama Bruno. Nggak sadar ada sosok bermasker darah di belakangnya. Bruno? Lisbeth keluar karena mendengar gonggongan. Ia menembus gelapnya malam hingga menemukan kalungnya Bruno. Tiba-tiba, sosok bermasker darah menampakkan diri, tentu saja Lisbeth kalah. Berita kehilangan Lisbeth pun sampai ke telinga Sonya. Namun Dodit sebagai pacar malah nggak percaya. Atau jangan-jangan ini ada hubungannya sama saya? Jangan semuanya dikaitin sama setan masker itu. Raka menyampaikan kepada Sonya bahwa dia dipanggil Butara. Lanjut, Raka ditangkap Dodit dan kawan-kawan karena mereka nggak suka sifat indigonya Raka. Raka mengeluarkan kertasnya dibantuin Windy. Kali ini Raka meladeninya dengan bertanya apa maunya Windy. Ngobrol sama kamu. Ngobrol doang. Iya, abisnya jadi setan gak enak banget sendirian. Windy ini nggak ingat apa-apa tentang penyebab kematiannya.
bahkan namanya saja nggak ingat karena Windy adalah nama pemberian Raka. Sonya yang bertemu Raka bertanya tentang sosok bermasker darah. Belum jawab, keburu dilabrak Dodit. Tadi lo ngeiyain gue loh. Raka hanya dibanting karena dianggap penipu. Sekali lagi, Windy menemui Raka. Kali ini, Raka sangat kesal karena Windy masih juga belum mengerti. Bisa nggak setan tuh keren. Kalau keren, aku nggak perlu pindah sekolah. Ia pun hanya meninggalkan Windy begitu saja. Nino mabar tembak pocong. Pintu nutup sendiri sehingga Nino berhenti sejenak untuk membukanya, kemudian lanjut main. Tiba-tiba lampu mati. Anehnya komputer masih nyala. Nino pun dikerukupin kemudian dibenturkan ke tembok. Di kelas, Sonya dan Nara curiga membahas Nino yang tiba-tiba nggak masuk hari ini. Biasalah, dia kan semalaman suka main game. Raka keliling sekolah mencari keberadaan Windy. Sampai di rumah sebelah, gelang menjerat sehingga Raka mau masuk. Ini properti sekolah, nggak boleh sembarangan orang masuk, ngerti? Lanjut, Raka mencari ke warteg terminal. Bahkan ia sampai masuk bus Jakarta Bogor. Gelang menjerat namun Windy pindah-pindah. Raka pun mengaku jika dia pengecut. Kalau kamu pengecut, kamu nggak akan muncul di sini hari ini. Windy penasaran apakah masih ada yang mengenalnya. Aku yakin pasti ada kok. Siapa emangnya? Aku. Mereka pun naik sepeda bareng. Sonya dan kawan-kawan berkumpul membahas Nino yang tiba-tiba hilang. Mereka membuka sandi komputer Nino, kemudian nobar rekaman detik-detik sebelum meninggalnya Nino. Setan masker. Raka pulang, Windy langsung nyerocos menyapa Mang Ajat. Paginya, mereka main lempar batu di sungai, kemudian foto bareng yang tentu saja Windy nggak tertangkap. Sebagai gantinya, Raka menggambar sendiri wajah Windy. Kenapa Windy? Ya bisa aku pikir kamu kayak angin gitu. Malam hari, Raka dan Mang Ajat nobar Windy sedang joget-joget sendiri. Mang Ajat tahu jika Raka ada rasa semriwing, sehingga ia mengingatkan. Windy teh setan, bukan orang. Mau melahap mie, Windy malah mengajaknya joget-joget. Hasil ujian dibagikan. Sonya dan kawan-kawan mendapat nilai paling rendah, sementara Erlin. Nilai kamu paling bagus. Sonya pun nyerang Erlin atas dasar ini. Raka yang membelanya malah turut kena imbasnya, yaitu mencium sepatu Dodit. Raka pun merasa dirinya sangat tolol karena nggak berani melawan. Namun Windy malah nyemangatin. Kita berhasil. Aku bangga sama kamu, Ran. Malam hari, Romi ke sekolah diam-diam. Ia harus sembunyi-sembunyi dari patrolinya Pak Dudung. Kali ini ia lolos. Ternyata tujuannya adalah mencari bocoran soal ujian untuk besok. Gue nggak mau tahu ya, lo kalau nggak dapet soal-soalnya lo yang abis sama nyokap gue loh. Sampailah Romi di ruang berkas sehingga soal tersebut ketemu dan langsung dikirimkan ke Sonya dan kawan-kawan. Mereka membuka bagasi, ternyata sudah ada Erlin yang disuruh ngerjain soal tersebut. Romi sembunyi di kamar mandi karena Pak Dudung masih patroli. Tiba-tiba lampu mati nyala dan terdengar suara Nino. Satu persatu bilik dibuka, namun Tolongin gue. seperti biasa, pintu terkunci. Romi menghubungi Sonya, malah HP-nya dimatikan. Akhirnya, pagi hari ujian dilakukan. Dodit pun mengabarkan jika Romi hilang. Ujian berlangsung ketat hingga Sonya dan kawan-kawan melakukan berbagai aksi curangnya. Berbeda dengan Raka yang LJK-nya diurek-urek sosok bermasker darah. Raka menunjukkan gambaran sosok bermasker darah, namun Windy malah menghancurkan kertasnya. Mang Ajat membaca berita tentang kematian siswi bernama Dini. Ia menanyakan kepada Raka, kemudian diteruskannya kepada Erlin. Ada fotonya nggak? Tapi dia pernah masuk majalah sekolah. Raka langsung mencari majalah yang dimaksud Erlin di perpustakaan. Inilah Dini. Gelang menjerat, Raka pun diserang sosok bermasker darah hingga kedoknya terbongkar.
Turun dari tangga, Raka bertemu Windy dan langsung nyekak. Kamu setan masker. Aku? Scene flashback, Dini adalah anaknya Pak Dudung yang mengalami tekanan mental karena bulian dari Sonya dan kawan-kawan. Malam hari, Pak Dudung mengetahui Dini di halte sendirian. Ia malah kabur hingga akhirnya Raka pun sangat kecewa dengan Dini. Kali ini, Raka berani nyerang Dodit sebagai pelaku utama meninggalnya Dini. Menurut Mang Ajat, bisa jadi Dini tidak tahu menahu tentang sosok bermasker darah, karena kerap kali setan yang meninggal karena dendam akan memiliki dua karakter bertolak belakang. Scene flashback ketika Dini ketahuan ngelaporin bulian Sonya dan kawan-kawan ke pihak sekolah. Dengan beraninya, Dini membela diri, namun ia malah mendapat pembulian yang lebih menyakitkan. Diam-diam, Pak Dudung ke rumah Dodit untuk nyerang. Karena gagal, ia langsung kabur. Dodit pun mengabarkan hal ini kepada Sonya yang saat ini sedang di bar. Mang Ajat mengatakan sosok bermasker darah itu setan jahat yang tidak sengaja dipanggil Pak Dudung ketika ia datang karena mau memanggil sosok Dini yang asli. Raka berniat OTW ke sekolah untuk menolong Dini. Tak sengaja, buku membuka memperlihatkan gambar lain. Butara yang masih di ruangannya mendapat teror lampu berkedip hingga akhirnya Dodit dan Sonya masuk ke rumah Pak Dudung di sekolah. Tiba-tiba, angklung bergerak sendiri disusul pintu yang juga mengunci sendiri. Disinilah Pak Dudung langsung nyerang Dodit, sementara Sonya menemukan mayat Romi. Dodit selesai oleh Pak Dudung. Sekarang giliran Sonya. Ia melihat itu adalah sosok bermasker darah. Raka datang terlambat. Ia masuk, langsung disambut mayat teman-temannya. Sosok bermasker darah ada di dalam lemari membawa foto teman sekelas. Di sisi lain, Mang Ajat turun membantu dengan merapal kujangnya. Semua siswa dikumpulkan di aula, kemudian dikunciin. Nara yang berhasil lolos malah diterkam Pak Dudung yang ternyata itu sosok bermasker darah. Satu bola menggelinding diikuti serangan bola lainnya. Disinilah sosok bermasker darah dan Pak Dudung menyiramkan minyak gas berniat membakar. Beruntung Raka menggagalkannya. Scene flashback, ternyata Raka dan Dini adalah teman SD. Satu janji Raka yang belum ditepati waktu itu, yaitu menggambar wajah kecilnya Dini. Raka pun melepas masker darah Dini. Satu pesan Raka yaitu, Jangan biarin setan itu nguasain roh kamu. semua siswa minta maaf kepada Dini. Seketika pintu membuka. Raka pun memberikan gelang saktinya yang dikatakan dapat menghilangkan pengaruh sosok bermasker darah. Kebetulan sekali Mang Ajat datang memberikan kujangnya, sehingga Raka yang keluar sebagai pemenang. Pesan terakhir Raka kepada Dini yaitu mempersilahkannya pulang. Pulang. Tak lupa, Dini mengucapkan selamat tinggal kepada Pak Dudung, kemudian pergi untuk selamanya. Di ending, Raka dan Mang Ajat berziarah ke makam Dini membawa hasil gambarnya. Film pun berakhir. Oke, film ini mendapat 6,1 dari IMDb. Untuk rating versi saya bernilai 6,3. Sampai di sini rangkum film Kalian Pantas Mati tahun 2022 dan see you next video.